Bapak Ibu Saudara-saudara, Salam. Suara Gembala kembali menjumpai kita di pagi hari ini. Dia ketuk, bukalah pintu hatimu. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dia ketuk, bukalah pintu hatimu. Jemaat Makedonia sudah puas diri karena kekayaannya. Mereka merasa sanggup mencukupi diri, tetapi mereka tidak memiliki hadirat Allah di dalam kehidupan mereka. Di sini Kristus mengetuk pintu hati mereka, tetapi mereka begitu sibuk menikmati kesenangan duniawi sehingga tidak memperhatikan bahwa Kristus sedang berusaha untuk datang, hadir, dan mengetuk pintu hati mereka. Kesenangannya apa yang mereka nikmati? Di sana ada uang, rasa aman, harta benda. Apakah salah? Tidak. Tapi jika uang, rasa aman, harta benda merupakan tujuan nilai, rasa aman, dan harga kehidupan manusia, itu bisa berbahaya. Karena kepuasan sementara yang berasal dari hal-hal itu membuat kita acuh tak acuh terhadap tawaran Allah akan kepuasan kekal. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara ternyata merasa acuh tak acuh terhadap gereja, persekutuan, terhadap Allah dan firman-Nya, kuasa dan kasih-Nya, kita harus hati-hati dan waspada. Karena saudara sudah mulai menghadapi Allah, sudah mulai menghalangi Allah masuk dalam kehidupan saudara. Biarkan pintu hati saudara tetap terbuka bagi Allah, terbuka bagi anugerah, kuasa dan kasih-Nya, kebaikan dan kemurahan-Nya. Maka saudara tidak akan perlu khawatir tentang mendengar ketukannya atau tidak. Dan membiarkan dia masuk adalah harapan saudara satu-satunya untuk memperoleh kehidupan yang tentram, damai, dan bahagia yang mempunyai nilai dalam kekekalan. Yesus mengetuk di pintu hati kita karena dia ingin menyelamatkan kita dan bersekutu dengan kita. Dia sabar, Yesus tekun dalam berupaya menjalin hubungan relasi dengan kita. Bukan dengan cara mendobrak hati kita, tetapi dengan masuk, dengan cara mengetuk. Itu lembut, halus, silent. Tapi kuasa, kasih, kebaikan, dan kemurahannya adalah besar. Dia mengizinkan kita memutuskan apakah mau membuka hidup kita bagi dia atau tidak. Apakah Bapak Saudara-saudara sengaja membiarkan kehadirannya, kuasanya, dan mengubah hidup berada di luar? Tapi yang jelas Yesus terus-menerus merindukan untuk menikmati persekutuan dengan kita. Orang yang berdosa dikuduskan, disucikan. Orang yang salah dibenarkan. Orang yang berdosa diampuni. Dan dia mau menerima kita dengan segala keberadaan kita. Dia mengerti masa lalu kita. Dia mengerti keberadaan kita saat ini. Dan dia sedang merancang dan mempersiapkan masa depan kita. Masa depan yang penuh dengan iman, pengharapan, dan sukacita. Bahkan masa depan di dalam kekekalan bersama-sama dengan dia. Karena dia sudah menetapkan hatinya untuk mencintai saudara dan saya apa adanya. Itu sebabnya biarlah kerinduan Yesus Kristus mengetuk hati kita untuk menikmati perjumpaan persekutuan dengannya. Kita merespon dengan keterbukaan hati juga
untuk menerima dia dan memberikan tempat bagi dia, sehingga dia boleh bersama-sama dengan kita dan tinggal bersama-sama dengan kita dan berjalan bersama-sama dengan kita dan berakhir di dalam kekekalan bersama-sama dengan dia. Itulah kekuatan, itulah harapan bagi setiap orang yang percaya, yang teguh dan yang setia di dalam dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sebagaimana Yesus terus-menerus mengetuk hati kami untuk datang bersama-sama, tinggal, biarlah kami juga punya kerelaan, kesediaan untuk membuka hati kami. Datanglah dalam hati kami, tinggallah dalam hati kami, berotoritas, berdaulat dan berkuasa atas hidup kami, bahkan memerintah hidup kami, menuntun dan membimbing setiap langkah kehidupan kami, hari ini, esok, bahkan sampai dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkatimu hari ini dan selamanya. Amin.